Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salah wa atam taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang hari ini kita diberi oleh Allah taufik hidayah, ma'unah, sehat wal afiat zahir batin, sehingga bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa terasa mudah untuk menjalankan perintah Allah, salat zuhur secara berjamaah dan puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal saleh kita ini, ketaatan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh, sehingga mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Setelah subuh tadi saya ngisi kajian tahsin juga. Tahsin ibu-ibu, ya, baca. Memang istiqomah kita setiap hari Rebuh itu. Ada di antara mereka ini memang terus terang mbah-mbah, ya. Mbah-mbah ketika melafadzkan Al-Quranul Karim itu nyeret-nyeret. Tadi ada ayat kita sampai di juz 2. Ketika giliran salah satu ibu itu baca faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, misalkan, atau faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ketika baca faman tatawwa'a khairan itu apa? Lisannya ini terasa berat, ya. Ya, itu sampai lama, ya, memenain faman tatawwa'a, ya. Faman tatawwa'a, ya. Berat, ya, berat. Sampai tertawa jingkel-jingkel gitu, ya. Ya. Terus tarik nafas dulu, santai Bu, tarik nafas. Ya, monggo dibaca. Faman tatawwa'a, ya. Sulit untuk melafadzkan ayat ini. Ya. Mungkin di antara kita juga ada yang berat ketika melafadzkan sebagian kalimat, atau berat untuk melafadzkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini santai aja. Ada sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safarah al-kiram al-bararah. Jadi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan ia mahir membacanya, mutqin membacanya, ya, enak, lisannya enak, ya, fasih, ya. Ya. Maka ia akan bersama golongan orang-orang mulia. Bersama golongan orang-orang mulia lagi baik. Al-kiram al-bararah. Ada yang menyatakan ini adalah malaikat-malaikat yang baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus walladzi yaqra'ul Qur'an, ya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, ya, wa yatata'ta'u fihi, gitu ya, dalam sebuah ayat hadis, wa yatata'ta'u fihi. Dia merasa berat, ya, pelegak-pelegok, ya, tadi, ya, faman tatawwa'a, ya, berat, lisan ini berat terasa untuk melafadzkan ayat-ayat Allah, ya. Terus wa wasyaqun alaihi, dia terasa berat untuk melafadzkannya, falahu ajron, maka dia akan mendapatkan dua pahala.
Ya, mendapatkan dua pahala. Intinya apa? Orang yang mahir membaca Al-Qur'anul Karim, orang yang kesulitan untuk melafadzkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi semangat untuk membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Mereka ini model kedua-duanya ini apa? Orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang satunya itu ya bersama malaikat yang baik-baik, ya. Yang kedua, Allah memperhatikan kepada mereka mendapatkan dua pahala. Ini perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Enggak ada istilah sia-sia membaca Al-Qur'anul Karim meskipun bacaan kita ini belum lancar. Yang penting ada usaha untuk belajar, terus istiqomah untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Allah marhamna bil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Naam. Insyaallah siang hari ini kita akan tahsin, ya, surat yang sering kita baca. Yang sering kita baca dalam salat sunnah, yaitu surat Al-Kafirun. Surat apa? Al-Kafirun. Insyaallah hafal semua nggih? Surat Al-Kafirun ya, makanya. Alhamdulillah sudah hafal, ya. Sekarang tinggal kita tasheh. Kita tahsin. Apakah sudah benar bacaan surat Al-Kafirun kita atau hafalan surat Al-Kafirun kita? Naam. Saya baca nanti ditirukan nggih. Nah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون. Qafnya dhammah, tebalkan. Coba qul. Nah, jangan sampai kul ya, bukan kul ya, tapi qul ya. Bedakan huruf kaf sama qaf. Kalau kaf tipis kul gitu, artinya makanlah. Makanlah. Kalau qul tebal qafnya, qul itu katakan. Beda kan ya? Yang satu makanlah, yang satu katakanlah. Nggih, beda ya. Yang satu suruh bicara, yang satu suruh makan ya. Ya, makanya di sini pakai qaf. Qul, hati-hati, tebalkan. Qul ya, ya-nya dibaca panjang ya, dibaca panjang. Baca panjang 5 harakat lah ya. Antara 4 sampai 5 ya. Kita pilih 5 aja enggak apa-apa, kami panjangkan ya. Jangan dibaca 2 harakat. Memang meskipun ada yang baca 2 harakat ya, itu ada thariqah sendiri. Kalau membaca ini namanya majaiz ya, dalam ilmu tajwid namanya majaiz, ada layarnya itu ya. Itu dibaca, kalau dibaca 2 harakat, semua majaiz itu harus baca 2 harakat. Ya, itu thariqah tibatin nasyr, itu lain itu. Itu enggak masyhur di Indonesia. Yang masyhur di Indonesia apa? Thariqah asy-syatibiyah. Dibaca panjang seperti mat wajib muttasil. Idza jaa nas itu ya. Ya, tabbat yada abi itu mad jaiz. Inna a'ta itu apa? Itu mad jaiz ya. Ini juga gitu, dibaca panjang aja apa? 5 harakat. Memang boleh dibaca 2 harakat tapi harus ada gurunya. Ya, makanya jangan heran ketika Syekh Sudais baca qul ya ayyuhal kafirun semuanya dibaca dua harakat ya. Itu memang ada jalurnya ya. Yang saya ajarkan pada siang hari ini dibaca panjang aja ya, kompak dibaca
panjang. Itu yang masyhur di Indonesia itu apa? Thariqah Asy-Syatibiyah, ada jalurnya ya. Dibaca panjang 5 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun. Run, coba cucunya sempurna, tebalkan. Run. Ya Allah, abata. Harus bercucu, nggak boleh setengah-setengah. Al-kafirun, bukan ya, ru, ya, bacanya seperti ru, tebal, bercucu, ya, terus ya, terus setelah itu run, kembalikan ke makhrajnya nun, jangan al-kafirun. Sudah selesai tetap mencuci, enggak ya, kembalikan ke makhrajnya huruf nun ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Monggo, abata. Iya. Ayat yang kedua, ini majaiz namanya, baca panjang. Jangan atau la a'budu. Ini salah. Salah total kalau kita baca apa? La a'budu. Ya, ada seorang seperti apa? Yang baca asyhadu an la ilaha, ya. Itu kecepatan asyhadu an la-nya itu panjang, biar artinya itu tidak. Kalau dibaca pendek, la a'budu, pasti aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, bahaya kan ya? Oke, pasti ya, bahaya. Makanya la tidak. Ya, panjangkan. La a'budu ma ta'budun. Ya Allah. Oke. Makhrajnya ain coba. Alirkan ya gitu. La a'budu ma ta'budun. Monggo. Iya. Dunya pendek nggih, enggak boleh kita baca apa? La a'budu ma enggak boleh sanet, harus tuma gitu nggih. Ya. La a'budu ma ta'budun. Monggo. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kok tambah kecil-kecil gitu ya. La-nya panjang. Wala ini ada nun sukun bertemu dengan ta. Kalau dalam kaidah tajwid disebut ikhfa hakiki. Ya, itu ada dengung, sempurnakan dengungnya. Terus dengungnya tipis. Ada dengung tipis, ada dengung tebal. Yang dengung tebal itu seperti contoh bertemu dengan huruf so, huruf dho, huruf to, huruf ko. Ini huruf tebal-tebal ini ya. Ya, to, so, itu kalau nun sukun bertemu dengan huruf yang tebal-tebal itu dengungnya tebal. Alladzina hum an sala gitu ya. Ketemu dengan qaf min qablik. Kalau ketemu dengan ta, jim, dal itu tipis. Ini ketemu dengan ta, wala antum gitu. Enggak boleh. Wala bukan tapi antum, tipiskan ya, tipis.
Ya, apa makhrajnya pendekatan ke makhrajnya apa ta. Yaitu apa ujung lidahnya mau nempel. Jangan sampai wala an enggak langsung nempel, tapi apa? Nempelnya sedikit saja. Pendekatan gitu ya. Nggih. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Serasikan lanya panjang 5 harakat, ma-nya juga 5 harakat, terus dalnya qalqalah. Ad gitu. Enggak boleh ad. Ada orang yang baca seperti itu. Qul huwallahu ahad. Ahad enggak boleh. Atau qul huwallahu ahad. Ahad berhenti ya. Harus diqalqalahkan ketika sukun karena waqaf atau sukun asli. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Monggo. Nggih, kok kenceng lanyat tok nggih. Wala antum. Coba itu aja. Abata. Okay. Antum ya. Terus ketika melafadzkan a jangan berlebihan ya, jangan sampai ya. Wala antum ya, biasa aja. Coba ya, enggak apa-apa ya itu ya. Memang berat ya. Pahalanya 2, santai aja. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Monggo. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ana 'abidum wala ana 'abidum. 2 harakat. Nanya pendek nggih. Hati-hati. Yang hafalannya salah. Wala ana itu salah, harus dirubah ya. Dirubah dengan bacaan yang benar. Wala ana 'abidum. Tanwin ketemu mim. Mingkem dengung ya. Dengung tahan dulu dengungnya, panjangkan 3 harakat paling enggak ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Mari. Ana 'abid. Mari. Abata. Ya, wala abata dari awal. Harus kompak. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Mari. Ma'abadtum. Ya, karena ketemu dengan ain ya, beda dengan ma'a'bud. Setelah ma ini namanya mat tabi'i. Ma itu 2 harakat. Berhubung bertemu dengan hamzah ya, hamzah lain kata, maka apa? Ma-nya dibaca panjang. Ma'a'bud gitu. Kalau yang ayat berikutnya karena bertemu dengan ain, maka ma-nya cukup 2 harakat aja. Ma'abadtum. Gitu. Kalau mat tabi'i bertemu dengan ma seperti qa, ma, so, ha, la, itu mat semuanya. Kalau pendek kan la, ma, so, qa ya. Kalau yang 2 harakat qa, ma, la, sa, so, kho itu ya. Kalau bertemu dengan hamzah terus alif terus ada hamzahnya itu atau alif tok itu ya.
itu maka apa? Dibaca panjang. Kalau enggak ketemu dengan alif ya, atau hamzah ya, maka cukup dibaca dua harakat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Mari. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Sama dengan ayat yang ketiga tadi ya, tapi dengungkan tetap. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Mari. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi mimnya ini ada ngalinya dikit nih. Jangan dibaca lakum dinukum wali, lakum dinukum wali. Enggak seperti itu. Lakum di kum di gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Coba, monggo. Seperti itu nggih. Enggak boleh kita baca lakum dinukum wali, agak disentak, enggak boleh. Ya, jadi mimnya itu ada apa? Ada setengah ngalirnya sedikit ya. Naam, seperti itu. Ya Allah, yang ingin praktek monggo silakan. Yang belakang sana atau tengah atau yang setelah kanan saya monggo silakan. Jenengan nggih monggo ya Allah. Hafalan mboten napa? Coba hafalan. Nggih, sesuai enggak hafalannya sama taksirnya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya fathahnya ainnya aja. Wala antum abiduna. Wala antum abiduna a'bud. Wala barakallahu fiiki. Apa dengung ya, dengung itu semua dengung serasikan aja. Ya, seperti apa? Wala ana 'abidum ma dumma wala antum ya amma ya may ya'mil. Itu apa? Dengung-dengung ya. Serasikan saja dengung satu dengan dengung yang lainnya. Barakallahu fiik. Yang lain monggo. Wonten sing anu. Nggih, mboten napa nggih. Ya Allah, nggih, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
tipiskan. Tipiskan lagi apa dengungnya? Dengungnya ditipiskan lagi. Wala antum. Monggo. Ana jelaskan. Ma'abadtum. Lagi semua. Terus ya, barakallahu fiik. Anta beda. Nggih. Uskun anta wala antum sama wala antum beda. Ya, yang benar apa yang tipis? Wala antum gitu. Ya Allah, sama-sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Na'am, barakallahu fik. Satu lagi, monggo. Ya Allah, moga. Satu. Oke, ada yang enggak apa-apa, baca enggak apa-apa. Moga. Bapak. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba tasydidnya ya ayyuhal lagi. Jangan sampai lari ke ain. Antum dengunya agak ditahan dulu. Bud nggih dalnya. Ma a'bud. Ma'abadtum dua harakat saja. Antum dengunya ya, dengunya dipanjangin. Antum gitu. Lakum dinukum waliyadin. Naam, barakallahu fiik. Perhatikan antara makhrajnya a sama a. A sama a seperti pertemuan kemarin. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jangan sampai siratal ladzina an'am, setengah-setengah ain, setengah-setengah hamzah. Ya, nampakkan kalau hamzah gitu ya. Wala
ولا أنا ولا أنتم عابدون ما أعبد. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sama-sama. Nanti setelah ini mana Mas Misbah? Nggih, habis ini kita tes nggih. Tes Mas Misbah apa? 20 juz. Ya. Sampai saksikan ya, lancar enggak? Lancar alhamdulillah, enggak lancar ya minggu depan diulangi lagi atau besok sama Ustaz Muda, enggak apa-apa ya, latih. Nah, ayo kita sama-sama baca Al-Kafirun, setelah itu kita ngasih soal ke Mas Misbah. Ya Allah barak. Sama-sama abata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Monggo. Sadaqallah. Iya. Lafaz jalalannya tebal, dha-nya itu juga tebal. Sadaqallahul azim. Ya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih monggo. Ya Allah, di miki. Lu harus di depan, bukan di situ. Nggih, depan ngadep sana. Ya, tesnya tes ya. Kok nanggung ya 20 nggih? Kok gak 30 gitu? Sinten? Ada 10. Ya Allah, enggak apa-apa 10 nanti ya. Nggih. Siap. 3 pertanyaan aja, enggak usah banyak-banyak. Nggih. Atau yang lain bisa ngasih pertanyaan nanti. Nggih. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء. Kalau salah tet, ya ada tetnya. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba أضعافا مضاعفة
tet tet. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين تتت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون tet كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتهم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون سأريكم سأريكم آياته فلا تستعجلون سأريكم آياتي فلا تي سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين tet ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين لو كفروا يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون tet 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 صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Ya Allah, kami panggil peserta dengan nomor undian 115 golongan hafidz 10 juz. Sinten iki? Oke, maka ya Allah, ya Allah. تت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض يا أيها الناس كلوا مما يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلى الصلاة قاموا ولا يذكرون الله إلا قليلا سبيلا صدق الله Barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, grogi biasa grogi ya. Ya Allah. Ya. Ya memang pengalaman itu penting ya, pengalaman penting. Apalagi nanti kita ini sebagai imam ya. Imam paling enggak itu ya, imam di keluarga kita ya. Oke. Imami ketika sholat. Apalagi anak-anak kita itu sudah hafal juz 30, hafal juz 29, hafal juz 28. Ya, paling enggak bapak iki hafal ya. Juz ammah, wah tambah keren ya itu, wah luar biasa itu, berarti mantep ini ya. Ya, juz ammah enggak apa-apa lah ya, ya. Ketika ngimami itu enggak grogi ya. Kenapa? Meskipun anak kita itu apa? Hafal. Ya, yang grogi kan kita yang hafalannya sedikit ya, terus enggak lancar, anak kita hafal 3
3 juz, 4 juz, 5 juz gitu ya. Paling enggak bapak iku hafal juz 30. Ya, kalau enggak hafal juz 30 ya paling enggak ya An-Nas sampai Ad-Duha. Nggih, sampai Ad-Duha. An-Nas sampai Ad-Duha. Ketika ngimam itu pede. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Loh, ini bapak iki biyen gak hafal, suaranya gak enak ya. Saiki kok enak hafal ya, gak ngerti ya. Padahal pas waktu kerja itu singit-singitan belajar baca Al-Qur'an. Ya. Ini harus kita tampakkan. Oh bapak semangat ya. Belajar gini kan ya. Ya, belajar juga menghafal. Ya, insyaallah dengan berinteraksinya keluarga kita dengan Al-Qur'anul Karim ya. Ada jaminan untuk keluarga kita. Ya, sakinah mawaddah warahmah. Jadi tenang ya, hidup itu tenang. Di dalam rumah itu ada ketenangan. Karena apa? Karena di dalam rumah itu ya anak kita, istri kita, kita sendiri itu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bi barakatil Qur'anil Azim. Barakahnya Al-Qur'anul Karim yang selalu kita hafal, yang selalu kita pelajari, yang selalu kita baca, yang selalu kita fahami ini akan memberikan keberkahan yang akan kita rasakan ya semuanya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim hatta atanal yaqin, sampai ajal menjemput kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup, ada yang ditanyakan? Jelas nggih? Ada yang nggih? Terkait bacaan ta'awudz. Bacaan ta'awudz nggih. Nggih. Fatihah. Di rakaat pertama. Bagaimana kalau ta'awudz itu dibaca bukan hanya di awal rakaat pertama, tapi surat berikutnya dibaca, nanti rakaat berikutnya dibaca lagi di rakaat di surat pendek juga dibaca. Artinya setiap rakaat itu ta'awudz dibaca. Nggih, ta'awudz ini kan sunnah. Ya, dibaca enggak apa-apa, enggak dibaca enggak masalah. Tapi sekali lagi dalam firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Jika kalian mau membaca Al-Qur'anul Karim, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Fasta'idz di sini meskipun fi'il amar, tetapi hukumnya bukan wajib, tapi sunnah ya. Boleh kita baca setiap mau surat Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti ya itu aja, setelah baca ya, di tengah-tengah baca enggak usah baca lagi. Misalnya kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah ta'awudz kalau di situ, ya. Enggak usah ta'awudz. Ta'awudz ini biasanya apa? Dilakukan, disunahkan ketika ada perpisahan, ya. Antara bacaan sama aktivitas yang lain ya. Makanya tadi monggo silakan setelah rakaat pertama ya, sebelum Fatihah, sebelum basmalah tadi ta'awudz. Terus rakaat kedua sebelum basmalah ta'awudz, monggo silakan. Tapi itu sunnah ya. Enggak dilakukan enggak masalah.
Yang sunnah itu apa? Di awal ketika baca Al-Qur'anul Karim. Setelah ini kita baca ya, baca halaqah, misalnya halaqah, ya halaqah. Yang pertama aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Sekarang dua ayat ya. Terus yang kedua nyambung aja. Enggak usah yang kedua a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak. Jadi apa? Disunahkan untuk apa? Untuk membaca di awal. Nggih. Membaca ta'awudz sebelum basmalah. Nggih. Ketika mau baca Al-Fatihah. Nggih. Ketika mau ke surat yang berbeda Enggak usah baca ta'awudz karena kan masih nyambung. Misalkan gini, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus innama harrama 'alaikumul, gitu langsung. Enggak usah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau bismillah. Ya, langsung ya. Karena apa? Karena masih apa? Masih terus bersambung, kita baca Al-Qur'an bersambung. Jadi yang disunahkan di awal aja. Ya, misalkan kita baca apa? Baca ya, surat-surat yang kita hafal ya. Amin. Terus enggak usah ta'awudz, enggak usah basmalah, langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti itu. Nggih. Apa? Nggih, seandainya ada misalkan dibaca, tetap dibaca, hukumnya apa? Enggak masalah. Kenapa? Yang dibaca ini masih apa? Masih tergolong apa? Perintah Allah atau perintah Rasulullah. Selama itu ada perintah Allah, perintah Rasulullah, enggak masalah, kita lakukan. Ini misalkan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ada bismillahnya, ya. Ta'awudnya inilah yang apa? Yang bermasalah. Ya. Kalau menurut mazhab Maliki ya, kalau itu bukan apa? bukan termasuk apa? Basmalah ya. Itu sebenarnya enggak boleh dibaca. Dan bahkan ta'awud pun itu enggak boleh dibaca. Ya, basmalah itu enggak boleh dibaca. Mazhab Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enggak boleh dibaca. Kenapa? Karena basmalah bukan termasuk Al-Qur'an. Kalau bukan termasuk Al-Qur'an enggak boleh dibaca. Ya, tapi mazhab yang lain ya basmalah itu termasuk ayat dari surat Fatihah. Apalagi ta'awud ya. Ta'awud itu bukan Al-Qur'an kalau mazhab Maliki. Basmalah aja bukan termasuk Al-Qur'an. Apalagi ta'awud. Maka langsung alhamdulillahi rabbil alamin tanpa baca ta'awud atau basmalah. Kalau mazhab Syafi'i ya atau mazhab yang lain, selama itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ahlan wa sahlan monggo, enggak sampai membatalkan salat. Iya, karena dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di awal ketika membaca. Ya, seandainya di tengah-tengah membaca mboten napa-napa, enggak sampai membatalkan salat. Ya, asalkan bukan yang lain yang dibaca, nggih. Seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Di permulaan mau baca Al-Qur'an itu baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada kan di tengah-tengah sama dengan surat Taubah itu, ya. Surat Taubah kan enggak boleh baca basmalah. Tapi ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sah-sah saja. Enggak baca ya sah, boleh. Boleh baca, boleh enggak dibaca ta'awudnya itu langsung ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Akhir Al-Anfal. Terus taubatnya bara'atum minallahi wa rasulih gitu. Kalau di Quran gajah itu mbah-mbah itu dulu ibu-ibu ya yang di kampung-kampung itu dibaca di pinggirnya itu kan ada bacaannya, itu enggak harus dibaca, enggak harus dibaca. Dibaca silakan, enggak dibaca juga enggak masalah. Begitu juga pas waktu di tengah-tengah surat Taubah. Yang dilarang itu kan membaca basmalah di awal surat. Yang dilarang itu apa? Di awal
Di awal surat. Seandainya di tengah-tengah surat baca basmalah, enggak masalah. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini termasuk surat Taubah. Kita baca basmalah enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini apa di surat Taubah. Baca basmalah enggak masalah. Yang enggak boleh itu Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi wa rasul. Ini enggak boleh. Itu haram hukumnya. Ya, jangan dipraktekkan di awal surat. Khusus surat Taubah. Ya, ayat pertama aja kalau baca basmalah itu hukumnya haram. Ya, kalau yang tengah-tengah ayat kedua, ayat ke berapa itu enggak masalah kita baca basmalah atau baca ta'awudz, ya, ta'awudz. Kalau di awal permulaan ta'awudz monggo enggak apa-apa. A'udzubillah. Yang sering itu kan ketika baca pertama memang tadi sudah ada pakai bismillah. Habis itu pas selesai gitu kan, maksudnya kan ini dibaca apa enggak kan kita masih ragu. Yang pertama enggak boleh dibaca ketika ayat mungkin selesai istirahat melanjutkan lagi lah itu. Nggih. Baca tapi enggak apa-apa kan. Nggih. Basmalahnya enggak apa-apa. Baca basmalah enggak apa-apa di tengah-tengah ya. Atau pas waktu jeda ya, kita tilawah surat Bara'ah selesai di tengah-tengah kita berhenti. Terus kita mulai baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Ini tengah-tengah surat Taubah. Monggo. Ya, yang haram itu yang enggak diperbolehkan di awal surat Taubah ya. Kalau yang lain sih no problem, silakan ya. Kalau menurut mazhab Maliki memang berat memang ya. Ya, Maliki surat Fatihah ya enggak boleh baca basmalah. Enggak boleh baca basmalah di dalam surat fardu. Kalau salat sunnah boleh. Ya, ini enggak tahu kita. Ya, ijtihad beliau basmalah itu boleh dibaca di salat sunnah. Salat sunnah itu boleh. Kalau dibaca dalam surat fardu itu membatalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa seperti itu? Kalau ingin jawabannya mengapa kok seperti itu ya, kita nanti kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ketemu Imam Malik, tanya ya Imam Malik, kok seperti ini ya. Kita ingin jawaban karena kita kan enggak ketemu Imam Maliki kan ya. Insyaallah dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita tanyakan mengapa kok seperti itu ya. Itu ijtihad. Kalau mazhab Syafi'i basmalah harus dibaca. Ya. Sunnah basmalah harus dibaca ketika salat yang sirri, sunnah dibaca sirri. Ya. Kalau yang jahar, sunnah dibaca jahar. Sunnah. Jahar sama sirri ini Ini sunnah. Tapi wajib dibaca. Intinya wajib dibaca. Ya, seperti sampean salat maghrib. Ya, salat maghrib sendiri atau terlambat 2 rakaat berarti 3 rakaat misalnya terakhir kita baca a'udzubillahi kita sunnah membaca dengan jahar Bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah, tapi wajibnya membaca, paham ya, membaca itu wajib, membaca basmalah wajib ya, ketika salat jahar sunnah dijaharkan, ketika sirri ya, sunnah disirrikan ya. Makanya kalau zuhur jangan dijaharkan. Jaharkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu enggak dapat kesunahatan itu. Ya, kalau dia sengaja baca seperti itu bid'ah. Kalau lupa enggak masalah, makanya itu tadi. Kalau disengaja ya. Kalau disengaja itu bid'ah. Kalau lupa itu enggak masalah. Namanya imam itu kadang banyak masalahnya ya. Dikon khusyuk ya, awal khusyuk tapi di tengah-tengah itu banyak problemnya ya. Dan bahkan imam itu salat zuhur itu tahiyatnya itu 3 kali. Tahiyatnya
3 kali. Kalau 3 kali dipastikan paling enggak itu 5 rakaat, 6 rakaat ya. Ya. Wah, itulah berat ya, berat. Kalau imam ya subhanallah enggak paham, tetap berdiri ya, dikira itu sudah rakaat yang keempat, berikutnya salam ya. Ternyata masih rakaat kedua ya. Berdiri lagi 2 kali. Jadi 5 rakaat salatnya itu. Ya 5 rakaat, kacau ini ya. Kalau memang notok seperti itu ya semuanya masih ragu-ragu, nggak masalah. Yang berat itu kan jadi makmum ya. Ya makmum itu ini benar atau ini kurang ini lebih ya. Atau salah atau saya yang salah gitu dia biasanya kan dia. Ya, itu biasanya gitu. Kita nggak merasa kita yang benar enggak ya dia ya. Kita yang benar tapi lihat kanan kiri kok berdiri, ada yang duduk ini ya repot kan biasanya, repot ya. Itu gimana kalau seperti itu? Itu namanya apa? Sudah semuanya itu masih ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu nggak usah mengulang sholatnya, sudah dipastikan aja, dipastikan imamnya pastikan ini rakaat masih 3 rakaat. Tapi saya tadi itu tahiyatnya 3 atau 2 ya. Kalau tahiyatnya itu 3 ya, sudah dipastikan ini sudah saya 4 rakaat, disunahkan untuk sujud sahwi, nggih. Disunahkan untuk sujud sahwi. Seandainya enggak sujud sahwi enggak masalah. Sujud sahwi itu sunnah, tetap sunnah ya, enggak dilaksanakan enggak masalah. Asalkan rakaat itu enggak kurang. Kalau kurang makmum harus harus mentakkidkan. Tadi kelihatannya kurang 1 rakaat. Terus tanya lagi, kurang 1 rakaat nggih, Imam. Ya Ustaz, kurang 1 rakaat. Maka apa? Imam harus berdiri. Nambahi 1 rakaat aja. Meskipun wis ngobrol, nambahi 1 rakaat. Enggak usah ngulang 4 rakaat lagi. Nambahi 1 rakaat saja. Ya, itu kalau kurang. Kalau kurang harus nambahi. Kalau lebih nggak bisa dikurangi, gimana kurangi? Ya udah lebih kok. Ya itu solusinya apa? Sujud sahwi sudah. Sujud sahwi memang sama dengan kita kalau salat sendirian. Ya, ini 3 atau 4 ya. 3 atau 4 ya. Sudah 3. Meskipun sudah 4 ya. Berarti kita salatnya 5 rakaat. Itu ragu-ragu, nggak masalah kalau seperti itu ya, nggak masalah seperti itu. Ya, seandainya kurang, kalau salat sendirian nggak masalah, karena nggak tahu kan ya. Ya itu kan kalau ada yang mengingatkan, sampean tadi kurang 1, biasa kan ya. Kita ada teman kita makmum ya, sama-sama ini kurang, sampean ingatkan, sampean tadi kelihatannya kurang 1, oh gitu, iya langsung berdiri. Enggak, aku sudah 4 rakaat kok. Kalau seperti itu ya sudah. Ya, kalau sudah diingatkan terus aku 4 rakaat kok. Itu berarti apa? Dengan keyakinan dia. Itu sah. Seperti itu. Ya kalau yang diingatkan ini masih ragu-ragu, maka dia berdiri atau dikuatkan dengan dengan persaksian di sebelahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah salat zuhur itu 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat. Habis ngimami sandar di pojokan gitu. Terus semua sahabat nggak berani mengingatkan ya segan ya dengan Rasulullah ya. Akhirnya salat kita dikosor, diringkas. Akhirnya apa? Ada salah satu sahabat memberanikan diri, namanya Dzul Yadain. Tanya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salatnya tadi dikosor tah? Diringkas tah? Enggak, ya salat ya zuhur 4 rakaat gitu kan ya. Mboten ya Rasulullah, jenengan tadi kita tadi salatnya 2 rakaat. Iya tah. Tanya kepada sahabat yang lain, kita salat berapa rakaat tadi? 2 rakaat itu salah. Langsung Rasulullah nambahin semuanya salat berjamaah, nambahin 2 rakaat. Ya, terus sunnah sujud sahwi 2 kali. Ini ada hikmahnya. Inilah hikmahnya sujud sahwi. Sujud sahwi ketika Rasulullah terjadi kesalahan, ya namanya manusia lupa. Sebagaimana Rasulullah juga pernah dalam sholat itu baca surat setelah surat Fatihah itu baca. Terus ada terselip, ya. Dalam Al-Qur'an kan banyak ayat-ayat mutasyabihat, ya. Terus di belakang ini sahabat-sahabat pakar seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud ya. Itu Enggak ada satupun sahabat yang mengingatkan bacaannya Rasulullah.
Dikira apa? Dikira ada wahyu turun ketika Rasulullah sedang ngimamin. Ya, terus setelah ngimamin selesai ya, Ubay bin Ka'ab memberanikan diri. Ya Rasulullah, apakah tadi ada wahyu turun pas waktu sholat? Enggak Ubay. Tadi jenengan bacanya seperti ini. Oh ya Ubay, ya. Innama ana basyarum mislukum. Aku ini tidak lain adalah manusia seperti kalian. Ya. Aku lupa seperti kalian lupa. Ketika aku lupa, dzakiruni, ingatkan aku. Nah, ini ada hikmahnya. Ketika imam ya dalam sholat ada bacaannya yang lupa, ada bacaannya yang lupa. Misalkan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, padahal masih halaman 2. Halaman 2 kan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau halaman yang ke-10 wa idza khala ba'dhum, ya. Ketika salah ya, itu apa? Ada hikmahnya, diingatkan wa idza khalau ila syayatinihim gitu. Enggak dibiarkan sampai imamnya itu enggak. Ada hikmahnya. Seandainya seorang imam ini apa? Salah itu enggak boleh langsung dibenarkan. Biarkan dulu. Seandainya memang enggak bisa neruskan ya, baru kita ingatkan. Ketika kita ingatkan bulat, ya terserah imam, ya sudah terserah imam. Jangan kita paksakan terus ya. Apalagi makhrajnya salah, panjang pendeknya salah misalkan ya, seperti tadi. Wala ana abidum. Wala ana abidum. Wala ana ya sudah, nggak bisa diingatkan ya, biarkan ya. Wala ana abidum ma'amatum, karena nggak bisa diingatkan karena kesalahannya sudah fatal dari dulu ya. Dibiarkan nggak apa-apa, yang penting surat Fatihahnya aja yang nggak salah. Kalau surat yang lain itu makruh hukumnya ya. Tetapi apa? Ketika diingatkan nggak bisa diingatkan ya sudah ya terserah imamnya. Qul huwallahu ahad enggak apa-apa langsung ya. Qul huwallahu ahad juga bulat lagi ya. Enggak apa-apa langsung. Rukuk enggak apa-apa. Itu apa? Itu kan karena sunnah ya. Enggak dibaca pun enggak masalah. Surat pendek itu. Ya. Karena bulat itu sudah Allahu akbar, enggak apa-apa langsung rukuk. Ya langsung rukuk. Rakaat keduanya nanti dibaca lagi. Bulat lagi misalkan ya. Ya sudah rukuk lagi ya. Wis paling mudah ya. Ya Al-Kautsar lah ya. Al-Kautsar juga bulat misalkan ya. Karena mungkin banyak hafalannya gitu ya. Ya semakin banyak hafalan semakin kacau hafalan ini kan. Sudah biasa itu ya. Makanya kalau semakin hafalan kita semakin bertambah itu semakin sudah kacau ya. Tapi makanya kita bisa bertahankan hafalan kita kalau kita kita terus murojaah, istiqomah untuk murojaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nih. Terakhir. Duduk. Tiba-tiba lupa dia sudah berdiri, diingatkan kan sudah posisi berdiri penuh. Allahu Akbar gitu. Sudah berdiri penuh. Apakah imam ini duduk kembali apa dilanjutkan dengan yang rakaat berikutnya gitu? Maksudnya ketika ini rakaat terakhir enggak ini? Rakaat terakhir harus duduk. Tidak bisa melanjutkan apa sudah diingatkan kalau sudah berdiri sempurna itu. Enggak bisa duduk. Ya, makmum harus duduk. Kalau sudah diingatkan, ya diingatkan. Sudah 4 rakaat, makmum sudah mengatakan subhanallah. Imam terus berdiri. Berdiri terus ya. Ini sebenarnya apa? Kalau sudah 4 rakaat, dia harus duduk. Iya, sempurna. Kenapa? Sudah selesai 4 rakaatnya. Makmum nggak boleh ngikutin. Kenapa? Karena mereka tahu ini sudah 4 rakaat. Kalau makmumnya berdiri berarti apa? Makmumnya sholat 5 rakaat. Ya harus duduk. Subhanallah. Gak bisa, udah. Kita tunggu imamnya ini sampai apa? Sampai duduk, sampai tahiyat akhir. Sampai ingat. Ya, kita nggak boleh. Makanya seorang imam itu nggak secara mutlak diikutin. Imam itu juga manusia, gitu ya.
Rasulullah juga tidak dia, innama ana basyarum mislukum. Kalau salah ya ingatkan. Ketika diingatkan, banyak ingatkan, subhanallah kan kurang apa ya? Subhanallah pasti ada banyak, enggak satu orang yang mengingatkan, pasti berapa orang subhanallah. Subhanallah. Subhanallah kan, subhanallah. Ya sudah, kita ngikuti apa? Ngikuti ada kesalahan pada diri saya. Langsung ya duduk meskipun sudah berdiri dengan sempurna. Ya kecuali kalau itu rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua itu kan sunnah. Meskipun enggak pakai rakaat kedua, itu enggak membatalkan salat, bukan rukun, ya. Tahiyat awal itu bukan rukun. Langsung berdiri misalkan. Berdiri subhanallah, sudah subhanallah. Sudah sampai ikut. Ini kalau rakaat yang kedua, ya. Ini subhanallah ini dihitung 3 rakaat sudah. Jangan dihitung masih 1 rakaat nanti setelah itu tahiyat awal ini nambah nanti. Ya, tahiyat awal terus nambah 2 rakaat lagi. Jadi 5 rakaat ini salah. Ya, mendingan enggak usah tahiyat awal, langsung disempurnakan 4 rakaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan ini kan banyak berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Ya, wa tammim taqsirana. Kita memohon kepada Allah agar disempurnakan kekurangan-kekurangan kita ini ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummatina minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.